Sahabatku, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan jumpa dalam bincang-bincang dengan sahabat saya, kenalan lama saya, yaitu Bapak Dr. Siswanto, psikolog. Selamat sore Pak Sis. Selamat sore Pak Lukas. Ya. Sore ini kita akan berbicara mengenai kesehatan mental. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini Pak, bangsa Indonesia maupun orang-orang di dunia sadar akan kesehatan. Ya, contohnya apa? Yaitu mereka rame-rame sekarang kepengen divaksin. Ya. Padahal dulu curiga ya Pak ya? Curiga, ya. Tapi sekarang kita sudah sekian juta bisa memvaksin dalam tempo yang hanya beberapa bulan. Dan Indonesia termasuk negara nomor 7 di dunia ini yang vaksinnya cepat, Pak. Oh, wih, ya. Saya malah tidak mengikuti itu, Pak. Jadi, itu artinya kesadaran terhadap kesehatan sangat tinggi. Nah, kalau kita berbicara kesehatan, orang selalu berbicara soal fisik, body ini. Ya, dengan olahraga, dengan minum vitamin, dengan divaksin, gitu, pakai masker dan sebagainya, supaya sehat. Tetapi sebetulnya ada sisi lain yang penting untuk sehat tetapi dilupakan, Pak, yaitu kesehatan mental. Nah, kita sekarang berbicara dengan ahlinya, ya. Pak Sis ini doktor di bidang psikologi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, Pak, apa sih itu yang disebut dengan kesehatan mental? Iya, Pak Lukas, memang betul. Orang biasanya memang lebih banyak menyoroti atau mementingkan kesehatan fisik itu karena memang kesehatan fisik mudah dilihat, ya. Kalau kesehatan mental itu kan, mental yang sehat itu seperti apa kan agak abstrak. Apalagi memang juga kita paham bahwa kesehatan mental itu menyangkut perilaku. Yeah. Nah, perilaku itu biasanya mengkait dengan pola-pola tertentu yang kadangkala memang untuk orang-orang awam sulit tandai begitu ya, karena sudah jadi kebiasaan si yang bersangkutan sehingga mungkin lingkungan sekitarnya melihat itu sebagai hal yang biasa, yang normal gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau dikategorikan, kalau profesional kesehatan mental melihat ini mestinya sakit ini begitu. Padahal kita ketahui kalau mentalnya sakit bisa kemana-mana ya Pak ya, termasuk fisik akhirnya. Iya, akhirnya ke pikiran, ke tubuh, ya. Jadi kalau kena mentalnya maka bisa kemana-mana. Nah, yang terjadi karena sulit tadi Pak, orang untuk mengenal ya, apalagi kita orang awam ya. Nah, kita minta kira-kira pencerahan dari Pak Sis bagaimana mengenali mental yang kurang sehat gitu. Ya Pak Lukas, sebenarnya ada cara yang agak mudah untuk melihat apakah orang ini sedang dalam kondisi mental yang perlu dipulihkan ya, di-upgrade begitu supaya lebih sehat. Ciri yang pertama itu adalah ada tidaknya distres subjektif. Nah, yang dimaksud dengan distres subjektif itu adalah ketika orang merasa stres, orang merasa mengalami tekanan, orang merasa tidak sejahtera, tidak bahagia, padahal kondisinya biasa-biasa saja. Dalam pengertian tidak ada sesuatu yang mestinya menyebabkan dia merasa stres. Itu yang dimaksud dengan distres subjektif. Jadi ada perasaan gelisah, tapi tidak jelas kenapa saya gelisah. Kalau orang gelisah, khawatir karena ada sebab yang jelas, dan itu memang objektif, realistis, itu belum kita masukkan ke dalam distres subjektif. Ya, itu dianggap manusiawi, wajar karena ya. memang ada situasi yang menimbulkan stres, ada masalah, misalnya orang lalu tidak bisa tidur, karena dia memang sedang besok mau ujian penentuan nih, sehingga sekarang dia gelisah, itu masih wajar. Tapi kalau tidak ada apa-apa, dia gelisah sendiri, nah itu yang disebut dengan distres subjektif. Itu ciri yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi peran sosialnya. Peranannya. Jadi misalnya kalau dia itu seorang pekerja, misalnya karyawan, lalu dia mulai merasa tidak sanggup melakukan pekerjaannya lalu absen.
sering bolos dari tempat pekerjaan. Iya. Kalau Jadi dia menghindari Iya. tanggung jawabnya gitu ya. Pak. Atau dia ketika bekerja pun misalnya biasanya melakukannya dengan baik, ini karena entah satu hal banyak teman melakukan kesalahan. Oh. Nah, itu mengkait dengan ketidakmampuan menjalankan fungsi dan perannya. Ya. Nah, itu menurut saya ciri-ciri paling utama kita bisa melihat apakah seseorang itu sedang mengalami persoalan mental atau mungkin ya mulai agak mengalami kegangguan mental lah begitu. Nah, nanti arahnya mau kemana, jenis gangguannya, diagnosisnya itu nanti profesional. Tetapi kalau dua ciri ini didapatkan pada diri seseorang, kita harus waspada. Jangan-jangan dia mulai arah ke terganggu jiwanya. Oh. Ya. Memang nanti dalam asesmen begitu kita profesional akan melihat berapa lama dia sudah mengalami gangguan ini. Iya. Nah, nanti ada penentuan diagnosisnya. Jadi itu ciri utamanya yang harus kita sadari, waspadai bahwa seseorang itu mengalami gangguan mental. Kesehatan mentalnya sedang terganggu misalnya begitu. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental ya, memang tidak mudah ya. Nah, kita tahu seringkali kalau kita tidak bisa mendiagnosa dengan benar, pasti tidak bisa memberikan terapi dan obat yang benar. Intervensi istilahnya. Ya, intervensi. Nah, kalau sampai salah, bisa persoalannya bisa berlarut-larut ya. Orangnya semakin parah kondisinya. Betul, ya, Pak, betul. Ya. Nah, ini juga seringkali rekan-rekan hamba Tuhan yang jadi gembala di gereja, Pak. Ya. Banyak juga mereka yang mengeluhkan ini jemaat saya kenapa ini, ya? Kena kuasa kegelapan, ya. Kuasa gelap ya. Ya. Atau ini kesambet, ya. Atau sedang mengalami persoalan apa, ya. Nah, biasanya hamba-hamba Tuhan ini mendoakan, Pak. Ya, ya saya sendiri meyakini doa itu baik ya, karena menghadirkan kuasa Allah ya. Iya, iya. Tapi seringkali berhenti di Hanya situ, di doa begitu, ya. ya. Nah, bagaimana menurut Pak Sis apa yang penting ya? Di samping bisa mengenali, lalu kemudian bisa mendiagnose ini orang ini, wah ini gangguan mental ini ya. Nah, menurut Pak Sis gimana ini? Ya, Saran untuk para gembala, untuk para hamba Tuhan pendeta, rekan-rekan kita ini. nah itu dia Pak, karena ini memang menjadi persoalan yang sebenarnya umum. Jadi kalau saya baca di buku literatur ilmiah tentang kesadaran masyarakat dunia tentang kesehatan mental itu dikatakan masih sekitar 80% masyarakat di dunia itu kesadaran akan kesehatan mentalnya masih kurang. Iya. Jadi bisa dibayangkan memang beratnya para profesional kesehatan mental itu mencoba untuk memahamkan ke masyarakat tentang ini sebenarnya masalah gangguan jiwa, bukan masalah yang lain. Iya. Nah, yang 80% ini yang kesadarannya kurang ini memang ada berbagai macam pandangan ya. Ya. Utamanya karena sebagian besar masih sifatnya tradisional sehingga seringkali masalah kesehatan mental ini atau gangguan mental dikaitkan dengan supranatural. Oh. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Kalau jadi kita antara salah, psikologis dan teologis bisa nyampur gitu, Pak ya. bahkan mungkin keruh di situ. Keruh ya. Sehingga kalau kita memahaminya keliru, akhirnya penanganannya jadi keliru. Ya. Contoh misalnya saya sering kali diminta menangani jemaat yang akhirnya dibawa ke saya itu sudah cukup parah. Karena apa? Sudah setahun ya, 6 bulan, setahun ditangani oleh gereja dalam tanda kutip, didoakan, Ya. dikunjungi, didoakan saja begitu ya, tetapi tidak ada terlalu banyak intervensi yang lain sehingga akhirnya istilahnya kaset. Ya. Terlambat karena ketika gangguan mental ini terlambat ditangani sampai jangka waktu tertentu sebenarnya terjadi perubahan di otak ya, perubahan sistem sarafnya sehingga jadi tidak normal. Oh, ini serius loh, serius sekali saudara ya. Nah, bahwa itu kalau lama-lama dibiarkan parah ya jadi jadinya. Kasep. Kalau ya. kasep penanganannya jadi sulit, bahkan mungkin untuk dibawa ke normal jadi
nggak bisa lagi. Oh, Ibarat barang itu ya sudah cacat. ya, Mungkin mendekati normal masih bisa, tetapi kalau untuk normal seperti sebelum gangguan jadi sulit. karena penanganannya terlambat tadi, Iya. ya. Jadi karena ketidaktahuan, karena pemahaman yang salah, sehingga salah penanganan, ya. Maka kita saat ini berbincang-bincang mengenai ini, ya, supaya kita semua sadar, ya, melihat lingkungan kita, ya. Bagi para gembala tentunya ingin, ya. Soalnya kalau dombanya happy, dia selaku gembala juga happy, ya, sukacita, Iya. ya. Tapi kalau ada dombanya sakit atau ada yang tersesat, nah ini yang jadi persoalan, ya. Nah, seringkali gembala yang baik harus Mengenal dombanya, ya. Jadi mendoakan itu baik, tapi jangan berhenti hanya mendoakan, ya Iya. Pak, ya. Betul. Jadi betul. penggembalaan itu ini dari sisi psikologi harus dicari akarnya kenapa orang sampai begitu, ya. Iya. Mungkin keluarganya bermasalah, ya, mamahnya bermasalah, Iya. papahnya bermasalah, atau lingkungan yang tidak sehat gitu, Iya. Pak Sis, Iya. ya. Jadi ini memang tidak mudah, oleh sebab itu sarannya Pak Sis gimana ini kalau ada seorang gembala yang menggembalakan umatnya begitu. Nah, tentunya orang itu kan punya keterbatasan ya. Betul. Dia mungkin pandai, kuat di sisi teologi ya, kuat dalam berdoa dan sebagainya. Tetapi kan dia tidak punya background psikologis yang baik. Nah, sarannya Pak Asis gimana ini supaya pengembalaannya tetap bisa jalan gitu? Yang pertama, kesadaran bahwa dunia kita ini kan kompleks ya. Ya. Dalam pengertian dengan berkembangnya ilmu, akhirnya kita tahu yang awalnya kita samar-samar memahami fenomena sekarang semakin jelas. Ya, Kemudian semakin jelas juga sebab dan lain sebagainya. Sehingga lalu lebih baik kita memang lalu terbuka. Memang betul kesehatan mental itu selalu akan mengkait dengan persoalan spiritual. ya, Itu betul, ya. Tetapi bukan berarti lalu spiritual itu segala-galanya. Ya, ada hal-hal yang lain yang mestinya diperhatikan dalam hal ini. Aspek-aspek psikologisnya, ya tadi Pak Lukas mengatakan mungkin kondisi lingkungan keluarga, pergaulan dan lain sebagainya kurang sehat sehingga mengarahkan orangnya sampai ke gangguan. Ya. Nah ini gembala perlu menangani secara keseluruhan Iya, keluarganya itu. iya, melihat secara utuh Ya, sehingga lalu penanganannya juga jadi utuh. ya, Ya, kalau misalnya betul doa membantu, tetapi yang sering kali saya jumpai tidak cukup hanya dengan berdoa. Nah, ini yang seringkali terbalik, Iya. doa saja cukup. Bahkan baca firman dan doa saja cukup. Itu Iya. akan mengubah orang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Seringkali mensimpelkan, menyederhanakan persoalan dengan hanya doa dan baca firman cukup. ya, Padahal misalnya kalau kita baca betul-betul di Alkitab kan Yesus sendiri mengajarkan tentang 3 jenis tanah. Lalu Ya. benih itu kan sangat berbeda sekali pemaknaannya dengan penafsiran-penafsiran semacam itu. Sehingga memang lalu saat ini para hamba Tuhan memang dituntut untuk punya minimal pengetahuan tentang kesehatan mental minimal lah. ya, Ya. Nah, persoalannya memang di mungkin dalam pendidikan teologi ini kurang mendapatkan porsi ya. porsi yang baik ya, Ya. sehingga lalu ini juga nanti bermasalah ketika di lapangan ketika pengembalaan Ya. itu yang pertama. Jadi ini juga mungkin masukan yang baik buat sekolah-sekolah teologi ya. Ya. Khususnya kalau dia mempersiapkan hamba Tuhan untuk jadi seorang gembala. Ya, Ya. ya. Memang tidak semua orang terpanggil untuk jadi gembala ya. Betul. Tapi yang gembala ini yang penting ya, termasuk majelis jemaat ya, itu mempersiapkan seorang gembala dengan baik sehingga dia bisa menangani secara keseluruhan Ya, ya, ya. mengerti soal kesehatan mental juga, Ya. gitu ya Pak Sis. Nah, saya melihat ada gereja-gereja yang sudah mulai proaktif semacam itu Pak Lukas. Ya. Misalnya di Jogja itu ada GKI Gejayan Ya, yang punya program SOC. oh, School of Counseling. Oh, iya. Untuk orang-orang yang memang terpanggil untuk jadi konselor. Dan itu bukan sekedar memberi pelajaran atau pelatihan konseling pastoral, tapi
memberikan pengetahuan juga tentang berbagai macam yang mengkait dengan persoalan-persoalan mental. Nah, menurut saya mestinya juga ini baik juga untuk para hamba Tuhan. Ya. Mungkin kalau memang di pendidikan teologi kurang semacam itu, ada difasilitasi memang pelatihan, kemudian kursus tentang masalah kesehatan mental misalnya begitu, sehingga nanti ada interaksi kasus-kasus yang terjadi di jemaat bisa dimunculkan di sana untuk mendapatkan dalam tanda kutip pemahaman yang lebih bening dalam hal ini. Itu langkah pertama untuk mengenal, oh ini gejala gangguan begitu ya. Tapi selanjutnya memang juga kalau kita sulit menangani sendiri, lalu berjejaring dengan profesional kesehatan mental. Menurut saya sudah waktunya sekarang begitu. Tidak mungkin kita menangani sendirian. Jadi memang sekarang jadi gembala, pemimpin umat itu tugasnya sangat berat dan kompleks. Ya, apalagi dalam masa pandemi. Baik mengenal kesehatan fisik, ya Pak, karena orang itu kan perlu penanganan. Ya, dia punya gambaran, kemudian dia berjejaring dengan dokter ya, sehingga bisa nangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan fisik. Lalu juga kesehatan ekonomi, Pak. Wah, ini kan masa pandemi ya. Nah, gembala juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi jemaat ini. Nah, ini kita perlu dengan para bisnismen, ekonom ya, bekerja sama gitu, menggandeng mereka. Nah, kalau soal kesehatan mental, tentunya dengan psikolog, dengan psikiater ya, sehingga bisa ditangani dengan tepat ya. Jadi sahabatku semua, dari bincang-bincang kita pada saat ini kita tahu bahwa kesehatan secara keseluruhan itu sangat diperlukan ya. Kalau kita lihat Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, ya. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau, ya. Nah, seorang gembala pun harusnya demikian. Bagaimana domba-dombanya itu bisa happy, bisa bahagia, bisa makmur, ya Pak ya. Dalam arti sehat ekonominya, sehat fisiknya, sehat mentalnya ya. Ini akan menjadi suatu jemaat yang maju dan berdampak tentunya ya. Nah, karena apa? Karena dengan penggembalaan yang baik, maka akan terciptalah jemaat yang baik dan sehat. Ya. Jika jemaatnya sehat, gereja akan menjadi kuat dan bisa menjadi terang dan garam dunia. Begitu ya Pak Sis? Ya, Pak Lukas. Pak Sis, terima kasih. Dalam waktu yang singkat, kita ini bisa ngobrol-ngobrol soal kesehatan mental ya. Semoga bermanfaat bagi seluruh yang melihat channel YouTube ini ya. Sahabatku semua, terima kasih engkau sudah melihat ini. Kiranya Tuhan memberkatimu. Shalom. Sahabatku, jika engkau diberkati dengan video ini, tolong bantu untuk like, untuk share kepada teman-temanmu di media sosialmu, biar banyak orang bisa diberkati. Dan bagi engkau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, sehingga kalau ada video terbaru dari saya, Anda akan menerima pemberitahuan. Terima kasih.